bahwasanya kita itu berasal dari tanah, kemudian dari tanah itu ada saripati, diproses menjadi makanan, dan dari makanan itu diproses lagi menjadi mani, dan dari mani itu selanjutnya berubah bentuk menjadi segumpal daging, segumpal darah selama 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya adalah daging, dan 40 hari berikutnya, yaitu hari yang ke-120, maka ditiuplah ruh. Dan semenjak itu maka janin menjadi makhluk hidup, makhluk yang hidup. Dan seterusnya saya akan bacakan surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Ayat ini menerangkan bahwasanya kita dikeluarkan dari rahim ibu itu tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu tentang apa-apa, tidak tahu tentang manfaat dan bahaya, tidak tahu tentang baik dan buruk, dan juga tidak mengetahui pada sebab dan akibat. Seperti hanya memori, kita itu masih dalam keadaan kosong, tidak berisi apa. Seperti halnya kertas, kita masih berupa lembaran putih yang di situ belum terisi tulisan-tulisan atau catatan-catatan. Kita hanya bisa menangis, merengek di saat kita baru lahir. Kita belum punya sifat malu. Ya pokoknya kita tidak tahu apa-apa sudah. Namun walaupun begitu, kita terlahir dalam keadaan suci. Jadi derajat kita ketika kita baru dilahirkan dari ibu, kita tidak tahu apa-apa. Namun Allah memberikan derajat kepada kita bahwasanya kita itu terlahir dalam keadaan bersih. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Suci dari dosa, suci dari salah, suci dari kekeliruan dan kekhilafan. Dan ayat seterusnya adalah surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 32.
akan saya bacakan bergantian ya. Kita baca bergantian, saya akan membacakan dulu, terus kemudian anak-anak kelas 10 MA Bahrul Ulum mengikuti saya membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Silakan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Baca. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lanjutkan. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Siapa yang membaca? Sendirian. Ya, baik, terima kasih. Nah, saya lanjutkan, artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu, malaikat menjawab, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami selalu bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan selalu membersihkan, mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ayat ini menerangkan tentang bagaimana Allah bermusyawarah atau memberitahu kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di bumi, itu dengan ciptaannya Nabi Adam, di mana tugas dan fungsi daripada khalifah itu adalah menyebarkan perintah Allah, mengajak manusia pada jalan Allah dan melarang manusia dari jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Itu tugasnya khalifah.
Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, apakah Engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan berbuat rusak dan akan membuat darah mengalir? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sementara kami selalu mensucikan, bertasbih dengan memujimu dan selalu mensucikanmu. Ini perkataan malaikat. Di tafsir Al-Jalalain dikatakan ini adalah takkiban, komplain. Istilah sekarang itu komplain kepada Allah dalam arti bahwasanya malaikat itu mempertanyakan atas kebijakan Allah yang dibuat atas kebijakan yang Allah lakukan, gitu ya, maksudnya itu dipertanyakan oleh malaikat karena berdasarkan cinta malaikat kepada Allah dan hormat malaikat kepada Allah. Ingin tahu malaikat itu kenapa Allah menciptakan khalifah di bumi dengan menciptakan manusia, bukan dari malaikat, bukan dari makhluk-makhluk yang selainnya manusia. Ingin tahu malaikat apa alasannya? Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa-apa yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku lebih tahu pada apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ini jawaban Allah atas pertanyaan malaikat. Jadi Allah menegaskan bahwasanya Allah itu lebih tahu dari pada sesuatu, pada perkara yang tidak diketahui oleh malaikat. Allah memberi percontohan ini. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama, semua nama-nama benda. Allah menyuruh Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama suatu benda. Nabi Adam berhasil menyebutkan nama-nama benda itu. Kemudian Allah